Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak di sini akan berbagi mengenai pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Kakak menggunakan e-book aplikasi dari Play Store. Aplikasinya bernama Bahasa Indonesia kelas 7 SMP dengan kurikulum 2013. Kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kamu pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Nah, pengertian teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, dan perasaan supaya pembaca mendapatkan kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Yuk kita baca teks deskripsi berikut ini. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km dari arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua, muda, menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawanya kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah.
Setelah kita membaca teks deskripsi tersebut, mari kita identifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Objek atau hal yang dideskripsikan adalah pantai Parangtritis. Tujuan teks tersebut adalah untuk menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Isinya mengenai keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, dan suasana kegiatan orang di pantai, yang menimbulkan perasaan bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Nah, ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objek, tujuan, dan isi. Berikut adalah ciri berdasarkan tujuan teks deskripsi, yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi, bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Berdasarkan ciri isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan mengandung emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Teks deskripsi menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, menggunakan kalimat rincian, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Teks deskripsi juga menggunakan kata ganti orang. Contoh penggunaan majas atau kiasan adalah cara melukiskan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Pada teks yang tadi sudah kita baca, menggunakan majas personifikasi, yaitu benda seolah-olah seperti manusia. Pada kalimat batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Tahukah kamu, struktur teks tanggapan deskriptif mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Identifikasi atau gambaran umum
berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkannya dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Penutup atau simpulan atau kesan yang berisi kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Terdapat beberapa jenis paragraf teks deskripsi secara umum. Pertama ada teks deskripsi spasial, yaitu teks berdasarkan pendeskripsian ruang dan waktu. Yang kedua, teks deskripsi objek, berisi gambaran suatu secara objek dan tidak menambahkan opini penulis. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif, yaitu teks berisi gambaran yang dilihat dan dirasakan oleh penulis dengan opininya. Jenis teks berdasarkan bentuknya. Pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai suatu teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya seperti dalam novel, cerpen, lagu, ataupun iklan. Nah, sekian penjelasan dari kakak mengenai teks deskripsi. Jadi tadi kita sudah membahas pengertian teks deskripsi, contoh teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objek, tujuan, isi, dan penggunaan bahasa, lalu struktur teks deskripsi, dan jenis-jenis paragraf teks deskripsi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.